Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, dan Ananda, perkenalkan saya Nerissa Arfiana, psikolog klinis anak dan remaja yang saat ini berpraktek sebagai psikolog sekolah di SIT Umur Koro Depok. Selamat datang Ayah, Bunda, dan Ananda di tahun pelajaran 2021-2022 di Sekolah Inspirasi Hebat Maju Bersama UKI. Allahu Akbar. Tidak terasa ya Ayah, Bunda, dan Ananda, sudah 1 tahun lebih lamanya pandemi COVID-19 melanda kita. Beberapa peningkatan kasus yang terjadi mengubah tatanan kehidupan kita, termasuk salah satunya proses pembelajaran di sekolah. Wacana mengenai pembelajaran tatap muka terbatas sudah dipersiapkan beberapa bulan yang lalu. Hanya saja peningkatan kasus yang terus-menerus terjadi membuat kita perlu beradaptasi kembali menjadi sistem pembelajaran saat ini, yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Semoga apapun itu proses pembelajaran yang akan Ananda kita lalui, semoga kita bisa membersamai Ananda dengan optimal dan juga dengan setulus hati untuk generasi pembelajar, generasi Qurani yang hebat dan menginspirasi. Rasanya memang tidak mudah Ayah dan Bunda ya, saat ini kondisi yang seperti ini memang membuat kita secara psikologis berada dalam kondisi yang rentan atau vulnerable, dan juga kondisi yang uncertainty, serba tidak pasti, yang membuat kita pula bereaksi. Apakah memang kita mengeluh? Ya, ada 2 pilihan, apakah kita mengeluh, menghindar dan terdiam, atau yang kedua adalah bagaimana kita menyikapi situasi ini dengan bangkit, responsif gitu ya, dan kemudian beradaptasi dengan situasi saat ini. Seperti yang saya ingat, Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim menjelaskan di pidatonya bahwa kondisi saat ini boleh kita mengeluh, boleh juga mungkin kita merasa kalah gitu. Tetapi saat ini yang kita pilih adalah maju untuk bangkit. Nah, mudah-mudahan situasi ini bisa sama-sama kita hadapi bersama Ayah Bunda, karena Ayah dan Bunda tidak sendiri. Ada kami sama-sama di keluarga besar Umur Koro yang akan merangkul Ayah, Bunda, dan Ananda bersama keluarga besar kami di SIT Umur Koro Depok untuk sama-sama bisa terhubung, sama-sama bisa saling membantu, bahu-membahu, support satu sama lain, saling berempati terhadap segala kondisinya, sehingga diharapkan pula kita bisa sama-sama bekerja sama dalam lingkup akademik untuk Ananda kita sama-sama, dan juga semoga Allah membantu kita dalam setiap prosesnya, memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya ya Rahman ya Rahim terhadap segala proses yang kita lalui. Dalam sesi hari ini, saya akan memberikan ada 3 tips sederhana saja Ayah dan Bunda yang mungkin mudah-mudahan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari untuk menunjang kesejahteraan psikologis dalam situasi pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, yaitu adalah kita bisa mengenali emosi dan kemampuan diri kita. Maksudnya seperti apa? Jadi, emosi adalah emotion ataupun emosi itu adalah energi in motion gitu. Emotion ini adalah sesuatu yang menular. Mudah sekali apabila kita merasa khawatir, kita merasa cemas, kemudian mungkin pasangan kita ataupun anak kita pun merasakan khawatir dan kegelisahan yang sama. Sehingga penting bagi kita untuk yang pertama adalah mengenali emosi yang kita rasakan, lalu sadari, oh iya saat ini memang saya sedang tidak baik-baik saja, saya sedang merasa sedih, saya sedang merasa tidak nyaman terhadap suatu hal. Dan kemudian yang ketiga adalah terima emosi tersebut. Semakin kita terima emosi tersebut, semakin emosi tersebut menjadi sahabat bagi diri kita, semakin mudah pula kita untuk mengelolanya. Tapi jika emosi tersebut kita tiadakan, tidak diperbolehkan untuk dirasakan, seperti kita tidak memperbolehkan anak kita untuk menangis ataupun bersedih gitu ya, jangan stres gitu misalnya ya, oh masa seperti itu aja sulit gitu ya. Nah, hal itu justru yang akan
semakin menyulitkan emosi tersebut itu untuk bisa kita kelola. Semakin kita bisa menerima, semakin pula kita bisa mengenali diri kita lebih dalam. Dan yang terakhir prosesnya yaitu adalah bagaimana kita meregulasi, mengelola emosi tersebut dengan cara yang adaptif. Yang tips yang kedua adalah terkait dengan rutinitas. Bagaimana memang kita membangun morning routine di rumah sehingga produktivitas harian itu bisa lebih optimal. Contohnya, misalnya ayah, bunda, dan ananda bisa di rumah pagi-pagi sholat subuh berjamaah, kemudian berdoa dan bertilawah bersama misalnya. Kemudian ananda menyiapkan peralatan-peralatan sekolahnya sebelum berkegiatan nantinya ya, dan kemudian dimulai pula dengan misalnya makan makanan sederhana saja ya, makan makanan sederhana di rumah, sarapan bersama, yang penting kehangatan keluarganya tetap terasa. Jadi itu seperti sebuah energi besar, yaitu cinta dalam keluarga yang bisa memberikan semangat untuk ananda pergi ke sekolah, insya Allah, walaupun di rumah saja. Yang ketiga, tips yang ketiga lagi adalah bahwa individu yang ketika menghadapi sesuatu yang berubah, gitu ya, bahwa dari waktu ke waktu itu adalah individu pasti akan mengalami perubahan. Individu-individu yang diprediksi akan sukses di kemudian hari adalah ia yang bisa fleksibel, ia yang bisa agile gitu ya, punya ketangguhan dan punya adaptability, kemampuan beradaptasi dan juga kemampuan resiliensi, kemampuan untuk bounce back, untuk bangkit lagi ketika dia merasa vulnerable yang tadi itu, dan kemudian dia bisa bangkit menghadapi situasi yang ada. Dengan begitu, diharapkan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, dengan sistem-sistem yang baru. Ada eager to learn, bagaimana kita ingin belajar sesuatu yang baru. Ada kemungkinan bahwa dan kepercayaan kepada diri kita sendiri bahwa kita pun mampu menghadapi segala macam tantangan di depan dengan segala kekuatan yang Allah juga berikan kepada kita. Dan ayah, bunda, dan ananda saling mendukung satu sama lain, insya Allah bisa membentuk sesuatu keluarga yang tangguh, dimulai dari keluarga kita sendiri. Insya Allah dengan bekal seperti ini, bekal pengelolaan emosi yang baik, pengelolaan kemampuan diri pula yang optimal, kemudian ditambah dengan rutinitas keluarga yang hangat, dan yang terakhir adalah kemampuan beradaptasi yang kuat. Insya Allah diprediksi ananda ini bisa menjadi pribadi yang tangguh, menjadi generasi Qurani yang hebat dan menginspirasi. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih atas kerjasama ayah dan bunda dan juga ananda, yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas segala kebaikan ayah dan bunda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.